15 abad yang lalu, junjungan Muhammad berkata, setiap matahari terbit, langit menjerit cerai berkata, Ilahi Rabbi, turunkan aku ke bumi supaya suhaku hancurkan manusia itu. Mengapa mereka telah menikmati rahmatmu sedemikian banyak, mereka tidak mensyukuri rahmatmu itu. Langit, kalau kita istilahkan sekarang, ozon telah menganga. Akibat ulah manusia pengotoran-pengotoran melalui industri. Pak Bismar, ini menarik sekali Pak Bismar ya. Baru terungkap adanya zakat wibawa. Ya. Apalagi kalau sampai si penyampai keluh kesah itu ibarat kata dia air sudah sampai di bibir, di batas bibir bawah. Percikan yang paling sedikit pun sudah mau menenggelamkan dia. Ke siapa dia ingin bicara? Ke siapa dia ingin mengadu? Sampai 69 kali pernah ada satu kelompok yang tidak tahu lagi kemana. Di setiap hal dia hanya diusir ke kiri dan ke kiri. Dan saya kira itu adalah perintah agama ya Pak ya. Bagian daripada perintah agama Pak ya. Jadi memang benar Mas Sartono. Saya teringat di dalam hal ini pesan Rasulullah. Bila engkau mengabaikan mengenai nasib orang-orang sehingga mereka itu teraniaya. Dengar kata Rasulullah. Doa orang yang teraniaya langsung masuk melalui pintu-pintu yang dibukakan Ilahi Rabbi. Dan Tuhan berkata, aku menjadi pelindungmu. Demikian indah mengenai ucapan ini. Ia tidak berkata orang yang beriman tidak. Ia tidak berkata mengenai orang yang sesama seiman tidak. Orang teraniaya. Malahan lebih celaka lagi Mas Sartono. Kalau doa itu doa dari makhluk di antara langit dan bumi. Makhluk di antara langit dan bumi yang hewani. Satu saat Rasulullah memasuki mengenai satu kebun. Ia melihat unta di situ. Pada saat ia masuk menangis unta itu. Maka ia bertanya, siapa pemilik unta? Maka datang pemilik unta, ia berkata, mengapa engkau menganiaya unta ini? Dan ia telah mengadu kepada Tuhan. Keluar air matanya. Engkau peras tenaganya. Engkau tidak berikan ia makan yang layak. Maka Nabi berkata, tolong jangan engkau menganiaya binatang ini. Juga saya kira tentang nabati, saya kira perlu. Tentang nabati soal biasa barangkali. Di muka kita ada tanam-tanaman dan sebagainya. Apakah ini take it for granted? Kita mengatakan soal biasa? Tidak. Ini pun bertasbih pada saat seorang yang menyiram ia dengan siraman di sore hati pada waktu kering matahari. Ia berkata, Alhamdulillah. Si makhluk hambamu ya Tuhan telah menunaikan kewajibannya. Karena mereka memelihara aku sebagai tanaman untuk keindahan dinikmatinya. Namun mereka juga melayani saya dengan penuh kasih dan sayang. Bertasbih ia seraya berkata, Alhamdulillah. Tapi sebaliknya kalau kita mengabaikan dan kita mengatakan, ya biasa saya dan biar ia mati. Ia menjerit kepada Tuhan. Sungguh celaka si manusia ya Tuhan. Lupa dia bahwa saya juga makhluk yang bertasbih kepadamu. Dan juga bisa mengadu kepadamu atas perilaku mereka terhadap diri kami. Benda mati juga sama. Benda mati itu ialah, kalau umpamanya kita melihat sekarang asap rokok, merokok. Apakah itu benda-benda mati yang tidak ada efeknya di dalam kehidupan manusia dan alam? Ada. Jadi kalau umpamanya adanya ialah pengotoran polusi udara. Dan tentang ini bagus sekali Mas Sartono. Saya tidak tahu apa pernah saya sampaikan. Tapi bila manapun pernah, mengulang-ulangi kebaikan adalah merupakan akhlak Islam. 15 abad yang lalu, junjungan Muhammad berkata, setiap matahari terbit, langit menjerit cerai berkata, Ilahi Rabbi, turunkan aku ke bumi supaya suhaku hancurkan manusia itu. Mengapa mereka telah menikmati rahmatmu sedemikian banyak, mereka tidak mensyukuri rahmatmu itu. Langit, kalau kita istilahkan sekarang, ozon telah menganga. Akibat ulah manusia pengotoran-pengotoran melalui industri atau melalui hanya sebatang rokok, mengepul ke udara, juga termasuk mengotori mengenai langit itu. Kemudian mengenai tanah itu juga menjerit karena kita membabat mengenai kayu-kayuan di atasnya tanpa memperhitungkan bahwa mereka itu
diturunkan dan dijadikan Tuhan untuk memakmurkan mengenai alam kepentingan si manusia. Si manusia hanya berhitung kalau ini adalah duitnya sekian. Lupa kalau ia tebang yang besar, tentu ia harus wajib tanam untuk yang kecil supaya bisa kembali penghijauan yang direncanakan. Laut juga, kalau tentang laut ini, pada saat musibah datang menimpa di Banyuwangi, Pak Sartono, saya bertanya kepada Tuhan, marahkah Engkau ya Tuhan kepada kami? Mengapa? Karena di antara yang empat yang menjerit akibat ulah manusia, laut. Laut pada saat itu marah kepada Tuhan. Untuk kemudian mereka telah mengotori aku ya Tuhan. Aku akan hancurkan mereka. Kemudian yang keempat, gunung. 4 jenis makhluk Tuhan di antara langit dan bumi. Digambarkan Rasulullah satu saat akan menjerit. Jeritannya itu didengar oleh Tuhan. Maka terjadilah petaka, dan petaka. Bagi saya sekali lagi, apakah kita yang disebut manusia yang ditakdirkannya sebagai khalifah fil ardi, diberikannya akal untuk berpikir, diberikannya kitab Pancasila untuk jadikan landasan, membahas dan mengapakan mengenai apa yang terjadi untuk berkata, marahkah Engkau ya Tuhan kepada kami? Mudah-mudahan Tuhan berkata tidak. Kalaupun terjadi yang demikian untuk mengingatkan kalian tentang kelalaian memperhatikan alam dan lingkungan. Maka pada saat itulah Tuhan menyahut kepada si makhluk. Kalian tidak tahu betapa cintaku kepada hambaku. Cintaku melebihi ayah dan ibu yang melahirkannya. Karena itu bila mana tobat mereka kepadaku, aku adalah kekasihnya yang selalu menerima tobat mereka. Namun bila mana mereka juga tidak mau tobat kepadaku, aku adalah tabib yang lebih tahu diagnosis apa yang akan saya terapkan atas kepembangkangan mereka terhadap mengenai rahmatku. Oleh karena itu kita jadikanlah barangkali hikmah fajar ini satu, mengenang kembali ulah kita sebagai insan yang berjabatan. Kalau berjabatan tolong ingat kepada Tuhan tidak pernah ia menutup pintunya. Mengapa terhadap sesama kita selalu mempersulit orang bertemu dengan kita? Kalau orang itu menjerit ya Tuhan, sungguh celakalah mengenai pejabat-pejabat kami. Kok engkau tidak pernah menutup pintu, kok mereka menutup pintu? Maka Tuhan berkata, doa orang teraniaya langsung kuterima dan aku menjadi pembelanya. Barangkali salah satu di antara daripada sikap yang harus kita. Menarik sekali Pak Bismar. Antara lain yang saya ingin katakan bahwa yang terakhir ini, ya, jeritan dari orang yang menderita itu, ya Allah saja menjanjikan bahwa itu langsung. Betul. Apalagi kita kok yang secara formal ditugaskan, apalagi ditugaskan. Betul. Yang tidak ditugaskan saja kita berusaha untuk saling meringankan. Pak Bismar, ada pertanyaan lebih lanjut ini Pak Bismar. Ya, bagaimana sebetulnya kita menerapkan kasih sayang sesama manusia? Karena hal itu sangat mudah, sangat sehari-hari, tapi kok nyatanya tidak semudah itu. Kita seringkali melihat apa yang dikatakan sikap the singer, not the song. Kita melihat siapa penyanyinya dan bukan apa lagunya. Ya, kalau ada anak yang menyanyi, kita lihat dulu siapa bapaknya. Oh, kalau bapaknya ini orang yang kita takuti pada saat itu, maka anaknya kemudian juga kita anggap sebagai selalu baik. Ya, kalau ayahnya sebaliknya kita anggap sebagai cacat di mata kita, seolah-olah anaknya semua cacat. Ini sudah pernah Pak Bismar katakan, tapi barangkali bagaimana Islam mengharuskan kita berbagi kasih dan memandang sesama kita. Kembali Mas Sartono, saya tidak mengatakan bahwa barangkali ulama keliru atau salah, tidak. Kalaupun ada kekurangan yang demikian, mari kita sempurnakan dalam pengkajian mengenai ajaran Islam. Kalau kita melihat setelah ia mengatakan Qul huwallahu ahad, katakanlah aku Maha Esa. Kemudian datanglah perintahnya, bacalah kitabku. Pada saat membaca kitabnya itu, kalimat yang pertama ialah sebutlah dengan namaku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu yang dituntutnya dari kita. Bukan Maha Adil, bukan Maha Kuasa, enggak, tetapi Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mengapa itu yang dimintanya? Supaya kita juga harus menempatkan kasih sayang itu yang pertama menjadi jati diri kita.
Kasih sayang bukan terhadap orang lain semata. Engkau harus berkasih sayang terhadap dirimu. Maknanya ialah jagalah kesehatanmu, jagalah keseimbanganmu, supaya engkau lebih mampu berbuat kebajikan kalau engkau sehat, kalau engkau dan sebagainya. Untuk kemudian tentang kasih sayang. Kalau aku maha pengasih, aku maha penyayang, mengapa engkau hambaku tidak menjadikan itu jadi dirimu? Maka jawab si hamba, mengapa saya harus berkasih sayang ya Tuhan? Kan di dalam hidup kami ialah siapa lu, siapa gua. Dus itu saya kira filsafat yang sangat bertentangan dengan filsafat Pancasila kita. Lu dan lu, gua itu tidak ada di dalam. Karena itu kalau umpamanya saya kembalikan tadi di dalam awal, bahwa kasihilah saudaramu sebagaimana engkau mengasihi dirimu. Oleh karena itu janganlah engkau melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh sesamamu kalau engkau sendiri tidak ingin untuk dilakukan orang kepadamu. Untuk kemudian bila mana di dalam soal perburuhan yang sekarang ini ialah kasih sayang, bayarlah upah buruhmu sebelum keringatnya. Kan itu kasih sayang sebetulnya. Dengan kasih sayang inilah barangkali insya Allah lah kita mampu membina. Yaitu bila mana ada orang yang kaya, mampu menyisihkan sebagian daripada kekayaannya. Kalau dalam Islam disebut zakat mal. Kalau barangkali ia tidak mampu mengeluarkan zakat karena ia orang yang miskin, maka diajarkan senyumlah kepada sesamamu. Dengan senyum itu akan terjalin kasih dan sayang, tetapi bukan dengan cemberut. Kalau sudah cemberut, sudah terputuslah silaturahmi. Mari kita galakan senyum dan berkasih sayang. Mari kita galakan lebih baik memberi daripada menerima. Saling menghormati. Saling menghormati dengan tidak perlu harus mempertentangkan. Dan kemudian kalau kita tidak sependapat, jadilah ketidaksependapat itu merupakan rahmat untuk saling kita bertanya, mengapa kami berbeda pendapat. Akhlak Islam itu luar biasa. Dalam kebedaan justru mencari rahmat. Bukan rahmat. untuk mengatakan kalau beda Saya itulah paling benar dan sebagainya. Tidak boleh sama sekali. Iya. Ya Pak Bismar. Pemirsa, inilah pertemuan kita dengan seorang tokoh. Seorang benar-benar bukan hanya sekadar pencari keadilan atau pemberi keadilan dalam artian formal, tapi adalah seorang pemikir yang menanamkan pada kita betapa mulianya ya, keadilan yang dilandasi dengan keimanan ya. Dan betapa kosongnya keadilan yang sekedar keadilan dalam artian dan tanda kutip yang besar sekali. Pak Bismar Siregar berbagi dengan kita tentang pengembangan rasa keadilan tersebut. Semoga kita berhasil menanamkan itu sebagai rasa kita dan bukan sekedar know-how. Pemirsa, inilah akhir pertemuan kita di Hikmah Fajar pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bismar. Alhamdulillah lah.